warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Oge SOS si Ganteng Kalem. Pada kesempatan baik ini saya tengah bersama dengan Kang Durahman. Oke, siapakah beliau? Beliau adalah seorang kepala desa di Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Wilujeng sonten Pak Kades. Wilujeng. Oke, kumaha damang Pak Kades? Alhamdulillah. Ya, baik Pak Kades, saya mau ngobrol-ngobrol seputar masalah Desa Talunjaya ini nih. Ngomong-ngomong, ini Talunjaya ini kurang lebih ada berapa luas ya wilayahnya, Pak? 210 hektar, Pak. 210 hektar ya. Ini semua areanya kebanyakan area pertanian kalau saya lihat. Ya. Oke, jumlah penduduk yang ada di Talunjaya ini ada berapa? 2.300-an kurang lebih ya. Dan memang para netizen ini jumlah total, bukan jumlah hak pilih dan lain sebagainya. Berarti sangat luar biasa. Jadi desa kecil, desa letik Campernik. Dan saya datang ke sini ingin mengetahui sejauh mana tentang Desa Talunjaya ini dari sisi potensi dan juga apa yang sedang dikembangkan oleh Kang Durahman ini di Desa Talunjaya. Karena yang saya tahu Kang Durahman ini adalah seorang kepala desa yang punya ide cemerlang bagaimana caranya untuk mengangkat Talunjaya, salah satu desa yang kecil bisa menjadi besar. Dalam arti bukan arti besarnya wilayah, tapi besarnya adalah besar nama baik, harum, dan juga besarnya income yang didapatkan oleh masyarakat. Ngomong-ngomong, ini masalah potensi yang ada di wilayah Desa Talunjaya ini adalah potensi pertanian, betul Pak? Ya, betul. Kira-kira yang biasa digarap oleh para petani, kelompok tani itu dalam jenis apa saja ya, Satu pesawahan itu ya padi apa ya, padi. Yang kedua ini semacam ini kebun brokoli dan palawija ini ya, palawija brokoli dan terung, Pak. Oh, ini terong ya? Terong, ya, dan timun. Ya, alhamdulillah untuk potensi-potensi yang akan saya garap ini ya terutama di bidang infrastrukturnya dulu, Pak. Misalnya banyak infrastruktur seperti solokan itu banyak macet lah, banyak yang tidak terurus, itu harus diturap di jalan. Dan yang kedua ini masalah jalan, akses jalan juga kan? Jalan ya, jalan pertanian juga, Pak. Betul. Karena di sini kan lewat semacam ngangkut padi kan harus pakai jalan, harus dicor, Pak. Betul. Jadi kalau misalkan jalannya sudah enak, aksesnya sudah dapat dijangkau baik dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4, saya kira ini tingkat produktivitas masyarakat juga lebih meningkat. Ya. Oke, selain dari aksesnya dulu, ini kira-kira kebutuhan apa saja nih yang diharapkan oleh teman-teman dari kelompok tani yang ada di Talunjaya ini, Pak Kades? Ya terutama ini masalah lahan pertanian ya, Pak ya. Betul. Sekarang ini kan makin lama, mungkin tahun ini makin sempit, Pak. Karena banyak juga penduduk yang bikin rumah, sawah jadi area perumahan ya. Makanya saya harapkan ini petani-petani di sini satu bisa istilahnya menjadi contoh lah di daerah Kabupaten Karawang ini sebagai lumbung padinya Desa Talunjaya. Luar biasa. Emang di sini tidak ada perkomplekan perumahan, nggak ada? Tidak ada. Ini jalur hijau, Pak, nggak boleh. Wah, luar biasa. Nah, ini khusus jalur pertanian. Terkecuali penduduk ya. Oke. Ya sangat sulit ya, Pak ya. Karena di sini mayoritas penduduknya berpendidikan SMP, Pak ya. SMP juga kebanyakan juga nggak tamat, kebanyakan lulusan SD. Alhamdulillah untuk tahun-tahun yang sekarang ini, generasi yang sekarang ini, alhamdulillah SMP itu sudah memenuhi persyaratan untuk di Desa Talunjaya ini udah mayoritas lah sekolah SMP. Ya, betul. Dan yang kesulitannya cuman ada beberapa itu supaya potensi daya manusianya ini, Pak, kadang-kadang belum bisa dibangun secara utuh, Pak. Itu dia SDM-nya. Karena ya itu faktor pendidikan itu, Pak. Betul. Desa itu maju sekali, itu biasanya itu pendapatan itu di wisata, Pak. Ya cuma dengan faktor alamnya begini, Pak. Ini kalau bisa gitu, bisa enggak gitu, sawah ini menjadi ikon lah, jadi wisata
Desa Talunjaya ini agro. Iya, agrowisata itu Pak ya. Okay. Ya, saya harapkan begitu Pak. Cuman nanti narik wisatanya ini istilahnya turis-turisnya ini untuk datang ke sini itu kan butuh proses ya Pak ya. Betul. Dan butuh istilahnya penyesuaian dulu di bidang pariwisata yang benar-benar ahli lah di bidangnya betul, ya. Program Pak Kades aja nih ke depan, harapan Pak Kades itu pengennya seperti apa Pak Kades? Yang akan dijalankan masyarakat itu ya menurut saya taat pelaturan ya, peraturan pemerintah. Ya betul. Yang satu bayar pajak lah itu. Yang kedua taat juga istilahnya apa-apa yang diprogramkan oleh pemerintah Pak. Betul. Ya. Karena menurut saya program semacam ini gitu, semacam program di bidang pertanian ini sekarang ini ya sedang prioritaskan Pak. Itu kalau masyarakatnya istilahnya mau bekerja sama dengan pemerintah setempat. Betul. Oke, tingkat gotong royongnya Pak Kades di Desa Talunjaya ini seperti gimana? Masih kompak kah ya, atau sudah tidak ada kah? Untuk Desa Talunjaya ini untuk gotong royong ya masih kompak Pak menurut saya. Ya kalau ada semacam gotong royong penggalian solokan juga ya alhamdulillah kemarin juga datang semua lah gitu. Oke. Baik para netizen, saya akan ngobrol-ngobrol banyak lagi dengan Pak Kades tentunya. Pak Kades ada saung ya. Jadi kalau saya lihat saung di tengah sawah Pak Kades, saya suka ingat kalau saya lagi kecil. Kita akan ngobrol ya. Nanti lanjut ngobrol sama Pak Kades di saung. Oke. Ini Pak Kadesnya apa? Bonteng. Iya. Bonteng ya. Ini pohon apa? Sayuran. Ya. Mentimun ya, mentimun yang buat apa? Bisa dipakai corak sambal ya. Karedok. Pokoknya banyak lah ya. Ini mentimun, pohonnya seperti begini nih. Oke. Ini kan milik pribadi ya Pak Kades ya? Iya. Milik pribadi dari masyarakat di Talunjaya kan? Iya. Oke. Kebanyakan Pak Kades petani di Talunjaya ini menggarap punya orang atau misalkan mereka menggarap sendiri Pak Kades? Ya tergantung Pak, kalau punya sendiri ya sendiri. Kadang-kadang yang nggak punya sawah itu menyewa Pak. Sewa lah, kontrak itu 1 tahun dikontrak. Setelah itu ya kembalikan lagi kontrak lagi gitu Pak. Ya alhamdulillah untuk ini Pak, ini tempat sendiri katanya tuh. Hak milik kan, milik sendiri kan ya. Oke. Ya masih beruntung para netizen ketika memang petani apalagi dia menggarap tanah atau lahannya itu memang hak miliknya sendiri ya. Jadi keuntungannya bisa full masuk ke petani. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol di saung ya. Yuk. Oke Pak Kades, tadi udah ngobrol banyak nih seputar masalah pertanian. Dan yang kalau saya intip nih ya, tadi saya pernah jalan-jalan juga ke kandang sapi. Ya, Pak Kades bener nggak nih dengan BUMDesnya mengembangkan ternak sapi mulai dari pembesaran ya? Betul. Ya. Itu ada pembesaran juga. Betul. Bisa diceritakan nggak itu ide-ide Pak Kades itu? Ya. Karena di sini Pak di daerah Dusun Genteng khususnya itu faktor alamnya itu bisa menjadi pengembangan ternak. Karena Pak itu jalur Pertamina itu banyak lahan yang kosong Pak. Di situ banyak rumput. Betul. Jadi kita manfaatkan aja di sana banyak rumput. Jadi nggak beli jauh-jauh lah istilahnya untuk pakan sapi itu. Betul. Jadi seirit mungkin. Betul. Kita untuk memberi pakan dan penghasilannya lumayan lah. Lumayan. Ya ini sudah jelas ya kalau sapi itu penggemukan saja bisa jutaan ya. Oke. Kira-kira per 1 ekor itu udah sampai ada yang sampai berapa Pak Kades? Ini Pak, tadi keuntungannya keuntungannya pembeliannya itu 1 ekor itu kan 12 juta. 12. Nanti dijualnya nanti di hari raya kurban Pak. Itu mencapai ke angka 25 juta, kadang 20 juta ya alhamdulillah. Luar biasa ya. Itu nanti hasilnya keuntungannya diparuh sama pengurus yang ngurus dan dibagi-bagi oleh pengurus BUMDes. Betul. Pengurus di sini yang
boleh ikut mengurus ternak itu semua masyarakat semua boleh? warga kalau mau ya silakan. Betul. Gitu ya, yang Tapi mau. jangan dibawa kan? Iya, jangan dibawa asalkan ada di situ Betul. tempat penampungan sapinya, Misalkan saya kandangnya. sapi A gitu, Ya, yang ngurusnya gitu ya. kan. Misalkan Pak Kades sapi B, B, kan gitu. ya. Betul, Nanti betul. ada sekatan-sekatannya Pak Ya. di situ. Dan memang para netizen ada yang jahil juga ya, biasanya kalau misalkan ada bantuan atau apa bentuknya yang namanya hewan ternak itu suka hilang ya. Ternak nggak ada, uang nggak ada ya dan sebagainya. Ini luar biasa BUMDes Talunjaya ini. Selain dari sapi, Pak Kades ada apa lagi? Domba pernah? Ada domba Pak, peternakan domba ada. Dan untuk pengembangan itu dari penjualan pucer juga ada itu di situ. Betul. Oke, Pak Kades, saya dengar-dengar juga nih, Pak Kades itu ini orangnya para netizen sangat religius sekali. Oke, karena beliau ini rajin ziarah ya, rajin keliling ya ke makam-makam leluhur, makam-makam aulia ya. Kenapa Pak Kades punya seperti itu? Yang satu ya, tekad saya waktu itu jadi kepala desa lah ingin mengajak kepada aparatur pemerintahan desa untuk satu kita mengingat kepada Allah yang menciptakan kita. Karena apa? Karena di makam itu kita berdoa Pak, mendoakan waliullah dan sekaligus kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini barokah Pak ya. Betul. Ya minimal kita bisa ngaca dari perjalanan para waliullah. Ya, alhamdulillah untuk tiap tahunnya itu saya mengadakan wisata religi ini 2 kali Pak. Ya satu itu wisatanya Cirebon, Tasik itu Pamijahan, dan Garut itu Syekh Jafar Shodiq itu di Gunung Haruman. Dan yang kedua biasanya di akhir tahun itu saya juga dengan rekan-rekan aparat pemerintah di desa Talunjaya ke Cikundul Pak, Cikundul Cianjur. Iya. Luar biasa para netizen. Jadi mengajak semua aparatnya juga untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Oke, dan salah satu kinerjanya juga alhamdulillah Pak Kades ini sudah berhasil membangun terlebih dahulu PAUD dan juga ada musola dan sebagainya. Betul Pak Kades? Betul. Ada berapa PAUD yang sudah dibangun? Ada 2 Pak. Satu di dusun Genteng yaitu PAUD Nurul Huda, dan di sini di dusun Talung Asman juga itu PAUD-nya Ustadz Ade. Ustadz Ade. Ya. Oke, alhamdulillah. Kalau musola yang lain, tempat ibadah yang lain, sarana ibadah saya juga sudah membangunnya, merehab itu di Karanganyar. Alhamdulillah itu pakai uang sendiri Pak. Itu alhamdulillah. Amin. Uang dari pemerintah. Amin. Karena saya merasa kasihan kepada musola tersebut karena tidak terurus Pak. Iya betul. Jadi saya sisihkan saja uang saya ke musola tersebut. Dan yang kedua, mudah-mudahan di dusun Talung Asman ini tahun-tahun ini mau juga dibantu oleh Yayasan Qatar. Amin. Dan CSR Kujang Pak. Dan yang satu ini sudah dari CSR BJB Bank Jabar. Alhamdulillah sudah dimasukkan dan mau disurvei Pak. Dan yang kedua di dusun Kiara juga itu di Yayasan Qatar. Alhamdulillah nanti tinggal di pihak yayasan itu tinggal actionnya saja gitu. Alhamdulillah luar biasa Pak Kades ya. Kadang-kadang begini orang itu ya mungkin ya sebagian para pejabat atau sebagian ini kebanyakan ada juga diantaranya yang memang tidak peduli dengan hal itu. Dan alhamdulillah Pak Kades Talunjaya ini, Kang Nur Rahman ini sangat peduli sekali tentang masalah untuk basic keagamaan. Oke, mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan next ziarahnya mengajak ziarah para alimil ulama, para umaro, para ustadz yang ada di desa Talunjaya ini. Saya doakan bisa diajak ziarah ke Makkah dan Madinah. Amin. Ya. Pak Kades, nampaknya kita nih sudah cukup lama juga ngobrol ya para netizen, dan ya sekelumit tentang seputar masalah Talunjaya saya kira sudah sedikitnya kita tahu ya hasil dari paparan Pak Kades tadi. Saya pengen tanya yang terakhir buat Pak Kades,
harapan seperti apa Pak Kades buat semuanya sih, agar semua bisa peduli kepada Talunjaya? Baik persatuan dan kesatuannya warga desa Talunjayanya ya Pak ya, yang paling utama itu yang paling mendukung lah. Dan yang kedua ini pendidikan Pak. Pendidikan. Karena dengan pendidikan rendah itu sangat sulit untuk membangun desa ini menjadi maju Pak. Karena sumber daya manusianya. Ya. Dan ketiga, ini potensi yang ada ini belum bisa terekspor dengan baik gitu Pak. Betul. Ini banyak yang belum tercapai juga. Di tahun ini mudah-mudahan jalan poros kecamatan sekitar 600 meter ini di tahun 2021 bisa terrealisasi. Amin. Saya juga memperjuangkan dengan sekuat tenaga di pihak PUPR. Alhamdulillah katanya udah plotting udah ada, tinggal di 2021 ini bisa terlaksana. Dengan adanya poros kecamatan ini jadi lebih maju Pak desa Talunjaya ini. Karena akses yang berhubungan dengan pertanian ini bisa lancar, dan harganya pun padi di sini lebih jauh meningkat, lebih tinggi. Amin. Talunjaya ini punya moto istimewa ya. Istimewa ini pengennya istimewa itu apa? Pengen semuanya jadi istimewa di mata Tuhan, Allah, atau di mata masyarakat? Satu pengen satu di mata masyarakat ya istimewa Pak. Tuh. Yang kedua di mata Allah juga ya istimewa. Ya, karena satu, dengan aparat pemerintahan desa yang taat dengan agamanya atau kepercayaannya, kita bisa istilahnya program dari pemerintah ini dengan bisa terlaksana dengan lancar dan aman gitu Pak ya. Luar biasa. Terima kasih. Semoga yang namanya Talunjaya istimewa bisa terwujud seperti yang diharapkan oleh Kang Durahman ya, seorang Kades Talunjaya. Hatur nuhun pisan Pak Kades, semoga apa yang kita harapkan semua bisa terwujud ya. Dan para netizen, demikian saya kira perbincangan saya dengan Kang Durahman, dan mudah-mudahan semua pembicaraan kita ini bisa ada ide jadi inspirasi dan manfaat buat para netizen semua, pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih. Akhirnya kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya Oge SOS beserta dengan Kang Durahman ya. Oke, kami semua undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talunjaya istimewa. Desa Talunjaya anu paguh budayana, untuk taat agamana, saunyunan rahayatna. Desa Talunjaya Kang Durahman pamimpina, merjuangkeun sadayana, ngawangun di mana-mana. Gawena nu rancage sangkan desa beuki hade, ngahijikeun bari ngaji.